Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan syarah Thalathatul Usul. Di pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang basmalah. Berikutnya, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallahu. Berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya. I'lam, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan gali faidah-faidah dari apa yang beliau sampaikan di dalam kitabnya ini. Dan tentu inilah yang dimaksud dengan syarah. Kalau pembahasan yang lalu kita hanya membacakan matan saja sampai selesai. Nah, saat ini kita mulai menggali, mengkaji, mendalami penjelasan-penjelasan, faidah-faidah yang bisa kita dapatkan dari kitab-kitabnya para ulama. Baik, kita ambil faidah dari qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis, semoga Allah merahmatinya. Atau penulis berkata, semoga Allah merahmatinya. Ada beberapa faidah yang bisa kita dapatkan. Pertama, di antara adab mempelajari ilmu dari kitab para ulama adalah menyebutkan terlebih dahulu penulis kitabnya. Inilah amanah ilmiah, bahwa seorang penuntut ilmu selayaknya menyandarkan setiap perkataan, tulisan, ataupun kutipan kepada pemiliknya. Al-Imam Ibnu Abdul Bar yang wafat di tahun 436 Hijriah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, inna min barakatil ilmi an tadhifa syai'a ila qailih. Sesungguhnya di antara ciri keberkahan ilmu adalah menyandarkan sesuatu dari ucapan, tulisan, kutipan kepada yang mengucapkannya. Kalau tulisan berarti kepada yang menulisnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini perkara penting yang kadang kita abaikan, terlebih saat ini ya, di mana media begitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, terkadang orang hanya kopas saja. Copy paste tanpa kemudian pernah menyandarkan ya kepada sumbernya. Tentu yang seperti ini bertolak belakang dengan amanah ilmiah. Dan yang seperti itulah yang kemudian menjadi penghalang keberkahan daripada ilmu. Kita nuntut ilmu bukan sekedar rutinitas jadwal harian, mingguan, bulanan, tapi bagaimana kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan, dari usaha kita untuk mendapatkan ilmu ini. Karena tidak semua orang yang menuntut ilmu, dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tidak semua orang yang berilmu, kemudian ilmunya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua sarana yang menjadikan ilmu kita berkah, diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, ini selayaknya kita lakukan. Nah, diantaranya ini azwul qail ila qailih, menyandarkan ucapan itu kepada orang yang mengucapkannya. Kemudian yang kedua dari kalimat ini kita bisa mengambil faidah, termasuk adab mempelajari ilmu dari kitab para ulama adalah mendoakan penulis kitabnya. Makanya nanti setiap kali kita mau memulai pelajaran, kita sebutkan dulu nama penulisnya, kemudian kita doakan. Qala al-muallif al-imam al-mujaddid Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Begitu ya. Nah, itu adab seorang penuntut ilmu adalah mendoakan gurunya. Adab orang yang belajar ilmu dari kitab, ya dia mendoakan penulisnya. Para penuntut ilmu jangan pelit mendoakan para gurunya yang diambil ilmu dari mereka. Lihatlah salafun saleh, orang-orang saleh. Mereka memberikan keteladanan kepada kita dalam masalah ini. Kita nukilkan di antaranya apa yang disampaikan oleh Imam Ishaq bin Rahawayh yang wafat di tahun 238 Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, qalla lailatun illa wa ana ad'u fiha liman kataba anni wa liman katabna anhu. Tidaklah berlalu sedikit pun dari waktu malam melainkan aku berdoa di dalamnya untuk orang yang menulis ilmu dariku dan bagi orang yang kami menulis ilmu darinya. Berarti beliau mendoakan muridnya, mad'u'nya, beliau pun mendoakan gurunya. Masya Allah. Ini Ishaq bin Rahawayh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang berjalan di kalangan para salafus saleh. Mereka saling mendoakan. Guru dengan murid, murid dengan guru, gitu ya. Teman bersama dengan teman. Teman pengajian sesama teman pengajian saling mendoakan. Karena manusia selalu butuh pertolongan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah berikutnya, di antara contoh mendoakan guru kita adalah kita mengucapkan kalimat doa semisal hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaga atau melindunginya. Hafizahullahu ta'ala. Kalau ibu gurunya perempuan, ustazah, tinggal diganti saja kata gantinya, domirnya. Jadi hafizahallahu, hafizahallahu ta'ala. Kalau guru kita banyakan laki-laki dan perempuan, maksudnya ustadz ustazah, maka tinggal pakai hum, hafizahumullahu ta'ala. Kalau kita mendoakan guru-guru kita perempuan semuanya, ya ustazat, berarti hafizahunnallahu ta'ala. Begitu. Ini doa seperti ini biasanya
untuk guru kita yang masih hidup. Hafizahullahu ta'ala, hafizahumullahu ta'ala, hafizahallahu ta'ala. Begitu. Atau contoh yang lain, doa semisal rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Rahimahullahu ta'ala. Kalau banyakan rahimahumullah. Kalau dua orang rahimahumallah ta'ala. Tinggal diganti saja kata gantinya atau dhamirnya. Semoga Allah merahmatinya. Nah, biasanya doa ini untuk guru kita yang sudah meninggal dunia. Kalau kemudian rahimahullah untuk yang masih hidup, boleh? Boleh saja. Boleh saja. Karena doa rahmat ini doa yang bermanfaat untuk siapapun yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Namun demikianlah kebiasaan yang sering dilakukan ya oleh kaum muslimin. Kalau hafizahullah untuk yang masih hidup, kalau rahimahullah yang sudah meninggal dunia. Nah, kalau penulis kitab ini Salasatul Usul masih hidup atau sudah meninggal dunia? Sudah meninggal dunia. Ya. Maka biasanya dicantumkan doa rahimahullahu ta'ala. Allah yarham, begitu. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu faidah dari qalal muallif. Dan begitu, nanti kalau kita belajar kitab apapun, maka doakan dulu penulisnya. Qalal muallif rahimahullah. Kalau sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup penulisnya qalal muallifu hafizahullahu ta'ala. Nah, ini adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu supaya ilmunya diberkahi. Berikutnya, I'lam, ketahuilah. Boleh juga diterjemahkan ilmuilah. Karena i'lam itu adalah fi'il amr. I'lam adalah fi'il amr. Kenapa Ibu? Oh, enggak tahu saya ini. Gimana? I'lam itu adalah fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja perintah dari alima ya'lamu. I'lam. Berarti akar katanya dari ilmu. Alima ya'lamu itu mengilmui atau mengetahui. Maka i'lam karena dia kata kerja perintah, berarti terjemahannya ketahuilah atau ilmuilah. Dari sini kita memahami pada kalimat ini penulis mengajak kita untuk mengilmui apa yang akan beliau sampaikan. Mengajak kita untuk mengilmui, ayo ilmui. Jadi bukan sekedar dibaca, bukan sekedar dilihat, bukan sekedar didengar, tapi betul-betul diilmui. Nah, di sini berarti kita mesti memahami makna daripada ilmu. Kalau ada orang memerintahkan kita untuk mengilmui sesuatu, itu maksudnya apa? Nah, begitu kan? Maka ilmu dikatakan oleh para ulama ma'rifatus syai' ala ma huwa alaih, atau idrakus syai' idrakan jaziman ala ma huwa alaih. Mengetahui sesuatu secara pasti sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, itu ilmu. Mengetahui sesuatu secara pasti sesuai dengan kenyataan sebenarnya. 5 tambah 5 sama dengan berapa? 10. Begitu kan? Nah, berarti kalau kita menjawab 10, kita mengilmui penambahan 5 tambah 5. Kalau ada orang mengatakan 5 tambah 5 sama dengan 55. Ini sesuai kenyataannya enggak? 5 apel ditambah 5 apel. Ada berapakah apel yang di dalam keranjang? Dia jawab 55. Ini ilmu bukan?
Bukan. Berarti dia tidak mengilmui. Karena dia mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikat sebenarnya. Nah, ilmu itu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikat sebenarnya. Berilmu tentang dinul Islam berarti mengetahui, memahami tentang Islam sesuai dengan hakikat yang sebenarnya dari Islam itu. Berarti Islam yang semurni-murninya, sebenar-benarnya. Bukan Islam yang kemudian dicampur adukan dengan kebatilan. Bukan Islam yang kemudian sudah direnovasi. Islam yang sudah dimodifikasi. Tapi pelajari Islam sesuai dengan hakikat sebenarnya dari kemurnian Islam itu. Jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah-tambahi. Karena Islam itu sudah sempurna. Nah, itu ilmu, Ibu ya. Mempelajari sesuatu dengan pasti sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Nah, hakikat daripada ilmu yang harus diketahui sesuai dengan kenyataan yang sebenar-benarnya adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Hakikat daripada ilmu adalah mengetahui firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta athar, pemahaman, pengamalan para sahabat radhiyallahu taala anhum terhadap agama ini. Itulah hakikat ilmu. Jadi orang yang berilmu berarti dia berilmu tentang Al-Qur'an, berilmu tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilmu tentang bagaimana para sahabat memahami, mempraktekkan Al-Qur'an dan As-Sunnah itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah hakikat daripada ilmu. Berarti dari sini kita bisa memahami apapun yang kemudian disandingkan dengan ilmu. Kalau majelis ilmu berarti coba definisikan, Bu. Majelis ilmu berarti satu kumpulan orang yang duduk-duduk mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis-hadis Nabi, asar para sahabat, ya, sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Begitu. Dari sini kita juga memahami istilah dari baitul ilmi. Apa artinya baitul ilmi? Rumah ilmu. Ya. Semoga Allah memberikan pahala kepada yang menamakannya. Ya. Berarti harapannya apa? Baitul ilmi. Ya, semoga ya rumah ini dipenuhi dengan cahaya ilmu. Berarti rumah yang digunakan untuk mempelajari kitabnya Allah, mempelajari tentang sunnah-sunnahnya Nabi SAW, mempelajari asarnya para sahabat, apa yang dipahami dan dipraktekkan oleh para sahabat tentang agama ini bersama Rasulullah SAW. Bisa dipahami, Ibu? Nah, begitu. Baitul ilmi dengan darul ilmi, beda enggak? Beda atau sama? Darun dengan baitun sama, itu namanya sinonim. Baitun dengan darun, ada baitul ilmi, ada darul ilmi, sama saja. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, begitu ya. Nah, itu hakikat daripada ilmu. Berarti di sini para jamaah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika penulis mengatakan i'lam, ilmuilah, ini dalam maknanya. Beliau mengajak kita semua untuk mengilmui apa yang beliau sampaikan. Benar-benar mengilmui apa yang beliau tulis di sini. Karena apa yang beliau tulis di sini, apa yang beliau sampaikan di sini adalah ilmu yang di dalamnya qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Nah, kita diajak untuk mengilmuinya sesuai dengan hakikat sebenarnya.
Barakallahu fiikum. Nah, ini sesungguhnya kalimat yang tegas, kalimat yang begitu mendalam. Faidah berikutnya, i'lam biasa digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang sangat penting sehingga menuntut perhatian dengan saksama dari siapapun yang mendengar atau membacanya. Begitu. Kalau orang kita bahasanya apa? Kalau ingin menyebutkan sesuatu yang sangat penting. Tahu kan? Ente tahu kan? Benar tahu kan? Tahu nggak? Begitu kan? Nah, kalimat itu, kalimat apa, Bu? Kalimat tegas. Awas ya, tahu ya, paham ya? Nah, begitu. Barakallahu fiikum. Nah, dalam bahasa Arab, kalimat i'lam, i'lamu, ini juga biasa digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang sangat penting. Sehingga kalau orang itu paham dengan kalimat ini, dia akan memasang telinganya, dia akan hadirkan hatinya. Kenapa? Karena ini perintah yang tegas. Menuntut perhatian kita dengan seksama. Untuk didengar, untuk dibaca, untuk dikaji, dihayati dengan sebaik-baiknya. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan oleh penulis adalah perkara penting dan sangat mendasar dalam pembahasan agama, sehingga tidak selayaknya seorang muslim jahil, dia bodoh terhadap pembahasan seperti ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi paham, Bu? Kalau mendengar kalimat i'lam, nah itu maksudnya. Ya. I'lamu ayyuhal hadirun. Begitu kan kadang khotib Jumat menyeru jamaah Jumat. I'lamu ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ketahuilah, ilmuilah, wahai para hadirin sidang Jum'ah, semoga Allah merahmati kalian. Diseru begitu tuh malah pada nunduk. Maksudnya tidur. Karena nggak paham, nggak mudeng bahasa Arab. Ya. Disangkanya khatib sedang ngaji. Ya. Baik. I'lamu ayyuhal hadirun. Ketahuilah, ilmuilah, wahai para hadirin. Ini ajakan yang tegas dan dalam. Cuman kan begitu, orang itu nggak paham. Ya, nggak paham. Orang muazzin nyebut hayya 'alas shalah. Banyak yang nggak paham, Bu. Azan lagi. Kayak nggak ridho ada azan, kasihan muazzinnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Banyak orang nggak paham. Diseru hayya 'alas shalah, malah menjauh, Ibu. Oh, bubar itu. Kalau ada azan tuh bubar. Bubarnya bukan ke masjid, ke kafe, ke rumah makan. Jam makan siang. Ya. Jam makan siang. Alarmnya apa? Azan di masjid. Gitu ya. Nasallallahu alaihi wal afiyah wassalam. Tidak paham dengan seruan. Banyak manusia tidak paham dengan seruan. Tidak paham. Dilarang parkir di sini. Ya kan? Itu dibaca, dipatuhi enggak, Ibu? Atau sekedar dibaca saja? Enggak ada yang jaga ini, enggak ada polisi, enggak ada Satpol PP. Parkir aja. Begitu kan, Ibu? Nah, itu orang enggak mudeng. Kali-kali kalau nulis kayak gitu pakai bahasa Inggris, gitu ya, atau bahasa Arab, ya, supaya dia nanti cari tahu. Kalau bahasa Indonesia kan udah dianggap bacaan biasa aja. Barakallahu fikum. Jadi banyak orang nggak paham seruan, Ibu kalau beli barang elektronik suka dibaca nggak panduannya? Ngapain? Capek-capek. Kan begitu. Beli blender misalkan, Ibu. Kan kebanyakan kita STU, sok tahu.
Tidak mau baca panduannya itu, males, gitu kan? Padahal di situ loh penting petunjuknya, cara merangkainya, cara merawatnya, cara membersihkannya, dan begitu. Orang kita itu nggak peduli dengan yang gitu. Ya, kadang langsung aja dibuang di tong sampah, ya kan? Ada yang suka leken ibu baca kayak gitu, ada? Saya yakin nggak ada. Ibu mau beli apapun, kulkas kah, HP kah, nggak dibaca itu panduannya. Nah, kebiasaan ini bolehlah kalau untuk urusan dunia, ya resiko dunia itu kan paling banter mati. Kesetrum kah, mati, selesai. Tapi jangan dibawa untuk urusan agama. Ini loh, agama kita punya panduan Al-Quran dan Sunnah. Ada nggak mau membaca, pede aja menjalani hidup, rasa-rasanya udah jadi orang paling hebat, paling nyunnah, ya, paling agamis. Nggak pernah belajar, panduannya itu nggak pernah dibaca, males, dicampakkan aja, ya, jadi pajangan lemari. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dalam urusan agama resikonya besar. Kalau orang nggak mau belajar agama, resikonya itu kekal abadi di dalam siksa api neraka. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi harus paham, ya, seruan panggilan. Dalam Al-Quran Allah juga sering mengucapkan kalimat i'lamu, ya kan? Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ya. Sering di dalam Al-Quran juga Allah menggunakan kalimat ini. Dan ini menunjukkan, lihat dari awalnya saja, dari bismillah, dari i'lam, kita mengetahui, ya, bahwa penulis ini selalu berusaha untuk mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Baik dari pembahasannya, bahkan kata-kata yang dipilih, ya beliau selalu berusaha sesuai dengan Alkitab dan juga As-Sunnah. Ini menunjukkan kedalaman ilmu beliau. Berikutnya, i'lam rahimakallah. Doa ini sering ya kita dengar. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini adalah doa. Kita bahas dulu makna dari doa ini. Kalau ada orang mendoakan rahmat untuk kita dengan kalimat rahimakallah, yarhamukallah, ya, atau Allah yarham, atau kalimat-kalimat yang semisal, intinya doa rahmat, maka makna dari doa ini semoga Allah merahmatimu, maksudnya adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan memberikan taufik serta inayah pada masa yang akan datang. Masya Allah. Berarti doa ini doa yang sangat penting sekali, sangat bermanfaat dan sangat mendalam maknanya, kemudian sangat kita butuhkan. Ya tidak Ibu? Ada yang tidak punya dosa di sini? Tidak ada. Ya. Kalau dosa itu memunculkan bau, dan bau dosa itu bau busuk, ya kan? Nggak ada orang dekat-dekat dengan kita. Ih, ibu bau. Habis berbuat dosa apa, Bu? Nah, begitu. Alhamdulillah Allah itu banyak menutupi dosa. Bukan karena kita pandai menutupi dosa kita sendiri, tapi Allah yang menutupinya dari orang lain. Nah, ibu yang dirahmati Allah, berarti kita butuh yang namanya ampunan dari dosa. Nah, doa ini itu maknanya semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu. Tidak hanya untuk dosa yang terdahulu, tapi juga semoga Allah memberikan taufik dan inayah. Inayah itu apa? Taufik itu ya hidayah. Hidayah sama dengan hidayah. Hidayah taufik. Dan inayah, pertolongan pada masa yang akan datang. Kita ini selalu butuh pertolongan
Allah. Siapapun kita, setinggi apapun ilmu kita, sebagus apapun dunia kita, kita selalu butuh kepada yang namanya pertolongan dari Allah. Kalaulah bukan karena pertolongan dari Allah, kita bukan siapa-siapa, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini dalamnya makna doa dari rahimakallah. Berarti kalau ada orang meninggal dunia, kita doakan dengan doa rahimahullah atau rahimahallah. Berarti maknanya itu. Ya kan? Makanya kalau ada orang meninggal dunia, dua doa ini pasti akan selalu dibaca. Semoga Allah menerima amal-amal solehnya, mengampuni segala dosanya, dan memberikan pertolongan baginya menghadapi fitnah kubur. Dan begitu. Ini doa rahmat. Masya Allah. Jadi doa ini doa yang sangat mendalam sekali. Ibu bersin. Maka yang mendengar bersinnya ibu mendoakan yarhamukallah. Ini doa rahmat. Namanya tashmid. Fashammidhu. Kalau kita mendengar ada saudara kita, ya, dia bersin kemudian ngucapin tahmid, alhamdulillah, maka fashammidhu, tashmidlah dia. Tashmid itu mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah mengampuni dosamu yang lalu, memberikan taufik inayah di masa yang akan datang. Orangnya mengucapkan tahmid, karena bersin itu nikmat enggak ibu? Nikmat. Bersin itu nikmat ibu. Tapi kemarin-kemarin tuh bersin itu bencana. Ya kan? Kayak denger bom atom itu. Kalau ada orang bersin, ya, semua pada takut. Dan begitu bu ya. Alhamdulillah sekarang sudah tidak. Nggak usah lagi lah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi bukan berarti kemudian yang bersin itu bebas, enggak. Ya, tetap sunnahnya ditutup. Kemudian baca tahmid, karena bersin itu, masya Allah, nikmat luar biasa. Ya, bersin itu ada adabnya. Yang nikmat-nikmat gitu tuh bu ada adabnya. Ibu kalau nggak bisa bersin, normal nggak? Nggak normal. Itu kondisi tidak normal. Bersin itu mengistirahatkan jantung sekitar 2 detik. Ya. Ibu kalau lagi pipis bersin, itu pipisnya berhenti. Asli ibu. Selesai bersin keluar lagi dia. Jantung kita ini istirahat 2 detik dengan bersin. Semua kotoran yang ada di dalam itu keluar dengan bersin. Jadi ya jangan disepelekan. Terus tidak boleh orang tuh bersin dimain-mainkan. Tidak boleh. Ya. Bersin itu nikmat dari Allah yang patut disyukuri. Sama dengan yang lainnya. Buang angin. Ya kan? Buang angin nikmat gak ibu? Nikmat. Ya kan? Apalagi sendawa. Tahu sendawa? Gelegean. Gitu ya. Kata orang Jawa. Apalagi nguap. Nguap itu nikmat gak ibu? Nikmat. Ibu kalau belajar adab al-islamiyah, ada ya pelajarannya di sini? Adab-adab Islam, ensiklopedia adab Islam. Nah nanti akan ketemu tuh adab bersin, adab nguap, adab sendawa. Sudah sampai belum? Belum. Itu ada adabnya, karena ini nikmat. Nikmat yang luar biasa. Nguap ibu, nguap itu loh nikmat. Makanya ada adabnya, ditahan, ditutup, begitu kan? Ibu pengen tahu nikmatnya nguap? Ada kisah nyata. Seorang ibu-ibu nggak bisa nguap. Akhirnya diperiksakan ke dokter, ternyata ada penyumbatan di saluran daerah leher yang nyambung ke otak.
Ternyata solusinya itu harus disuntik. Sekali suntik 5 juta. 5 juta Ibu. Itu baru pengen dapat nguapnya saja. Belum tidurnya tuh. Kalau pengen tidur, suntik lagi, bayar 500.000. Berarti 5.500.000 pengen nguap dan pengen tidur. Luar biasa kan Ibu? Kadang orang memain-mainkan nguap, itu loh nikmat dari Allah. Jangan dimain-mainin. Disyukuri dengan cara pakai adabnya. Pakai adabnya. Ya kan? Mau bayar 5 juta gara-gara nggak nguap. Ya. Masya Allah. Kalau suami ibu itu nggak punya duit, jual saja uapnya itu. 5.500.000 Ibu. Masya Allah. Kita mah alhamdulillah tidak kurang nguap Ibu ya. 1 jam di majelis taklim nggak tahu berapa kali nguap itu. Masya Allah. Belum kajian saja sudah nguap terus. Apalagi cuaca kayak gini. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah kalau saya tertolong dengan kopi. Mau tidur 500.000 disuntik. Alhamdulillah kalau kita mah gampang tidur kan Ibu ya. Malah bukan gampang tidur, ya, susah bangun. Ibu kalau di rumah nggak bisa tidur, datang aja ke majelis taklim. Oh, Masya Allah. Ada yang tidur Bu? Taib. Itu ya. Jadi nikmat-nikmat seperti ini harus disyukuri. Dan ada adabnya, lengkap adabnya. Bersin, nguap, sendawa, ya, kemudian buang angin. Nah, terutama bersin ini. Tidak ada doa yang kemudian saling berbalas, kecuali doanya bersin. Salah satunya adalah kalimat yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Masya Allah. Nanti kemudian yang bersin tadi yang sudah mengucapkan alhamdulillah sudah ditashmid oleh saudaranya. Dia ucapkan lagi doa. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, di dalamnya terkandung doa rahmat. Nah, itulah maknanya. Orang mendoakan rahmat kepada kita berarti dia mendoakan kita kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan memberikan taufik inayah di masa yang akan datang. Taib. Rahimakallah, ini doanya penulis bagi siapa saja yang membaca atau mempelajari risalahnya. Masya Allah Ibu, siapapun yang mengkaji, mendalami karya-karya dari penulis, dia akan dapatkan betapa seringnya beliau menyelipkan doa-doa kebaikan di sela-sela tulisannya, di sela-sela penyampaiannya. Dan demikianlah seharusnya, ya. Kita itu harus saling mendoakan. Dan ketika penulis mendoakan siapapun yang membaca, mendengar atau mempelajari tulisannya ini menunjukkan kasih sayang beliau yang sangat tulus dan kegigihan beliau untuk tersampaikannya kebaikan kepada umat. Masya Allah. Jadi umat itu bukan hanya dididik, didakwahi, dinasehati, dibimbing, diarahkan, tapi juga didoakan. Dan faidah berikutnya berarti dakwah, pendidikan itu dibangun di atas dasar kasih sayang. Salah satu tanda orang itu berkasih sayang ya saling mendoakan. Jadi dakwah, pendidikan harus dibangun di atas dasar kasih sayang. Bukan kebencian, bukan kekerasan, apalagi dendam. Alhamdulillah ya, ilmu ini terus berkembang. Banyak sekarang pendidikan-pendidikan Islam yang kemudian menerapkan konsep pendidikan ramah anak. Dan juga sekaligus ramah lingkungan. Begitu kan? Kenapa? Karena memang demikian. Pola dasar atau pondasi dasar yang mesti dilakukan di dalam berdakwah, di dalam mendidik adalah dengan kasih sayang.
sepenuh hati, setulus hati. Kasih sayang antara seorang guru dengan murid atau seorang dai dengan mad'unya merupakan salah satu sabab keberlangsungan ilmu dan dakwah. Ibu, kalau ini tidak ada, kasih sayang tidak ada, ya susah. Ilmu ini tidak akan berjalan, dakwah juga tidak akan berjalan. Saya pernah cerita bagaimana jamaah sakit hati sama ustadznya. Gara-gara apa, Bu? Ya metode ngajar yang kurang bijak. Gitu ya. Udah bapak-bapak kepala 4 ke atas, sebagiannya sudah beruban. Ketika Anda hafal pelajaran yang kemarin disampaikan, disuruh push up. Kayak ibu-ibu di sini, saya suruh ngafalin doa, Bu, hafalin doanya, hafalin ayatnya. Yang nggak bisa push up, kira-kira kabur nggak jamaahnya? Kabur. Wong nggak disuruh push up aja pada kabur. Nggak mau masuk besok ada PR hafalan dari Ustadz, mau izin. Begitu kan Ibu? Tapi bukan ibu-ibu di sini. Baik. Nah, jadi dasar kasih sayang ini penting. Karena itu yang menjadi sabab keberlangsungan ilmu dan dakwah. Perhatikanlah Nabi SAW ketika beliau berdakwah. Dikisahkan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, lari umat. Kalau kemudian yang dilakukan itu adalah fadhon ghalidhul qalbi, kekerasan, sikap kasar, sikap keras. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalama. Namun kita dapati dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kelembutan. Karena itu aslud dakwah. Aslud dakwah itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, bir rifqi wal lin. Itu asal hukum berdakwah, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Dasarnya kasih sayang, bukan kebencian. Sikap tegas itu dilakukan di sikon yang tepat. Nabi terkadang bersikap tegas ketika mengingkari satu kemungkaran tertentu. Begitu ya. Ada syariat jihad. Mungkin gak jihad dengan lemah lembut, Bu? Ya, tidak mungkin. Jihad itu dengan ghirah. Begitu ya, dengan kegigihan, dengan ambisi yang kuat untuk menegakkan kalimat Allah. Begitu. Tapi pada sikonnya, asal hukumnya adalah dengan lemah lembut. Lihat, sebelum proses jihad itu ada proses dakwah. Nabi ajak dulu mereka, disurati, dinasehati langsung, ya disampaikan secara langsung. Kadang Nabi nulis surat ke raja-raja, pembesar-pembesar yang ada ketika itu. Aslim taslam, masuk Islamlah engkau, maka engkau akan selamat, engkau akan terjamin, engkau akan bahagia. Begitu kan? Ada proses dakwah dulu dengan lemah lembut. Baru kemudian ketika dibutuhkan ada yang namanya sikap tegas. Tapi asal hukumnya dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Di surat At-Taubah ayat 128 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Kemudian di penghujung ayat Allah katakan, bil mu'minina raufur rahim, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Begitu. Nah, itulah asal di dalam berdakwah.
doa penulis di sini rahimakallah ini menunjukkan kasih sayangnya, dan itulah sesungguhnya dakwah yang harus dilakukan dengan kasih sayang. Namun beliau ini yang sering menjadi sasaran fitnah oleh orang-orang yang membenci dakwahnya dari orang-orang Syiah, Rafidhah, sehingga ya beliau sering difitnah dengan ajaran yang radikal, cikal bakal terorisme katanya. Nah, ini fitnah yang sangat keji, dan mereka akan mempertanggungjawabkan, harus mempertanggungjawabkan fitnah mereka itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mungkin mereka bebas. Di dunia mungkin mereka tidak terkena apapun, tapi tidak ada yang bisa berlari ya dari keputusan Allah Subhanahu wa taala di akhirat ya. Barakallahu fikum. Banyak tuduhan-tuduhan keji tentang dakwah tauhid ini. Biarkanlah ya, kafilah tetap berlalu walaupun anjing tetap menggonggong. Zaman sekarang harus kuat-kuatan saja, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena sudah mulai banyak ya orang-orang yang kemudian menggerogoti Islam supaya kaum muslimin ragu terhadap agamanya sendiri ya. Baik. Berikutnya, faedah terakhir dari kalimat rahimakallah, saling mendoakan kebaikan antara murid dengan guru, baik pada masa hidupnya ataupun setelah kematiannya. Bisa muridnya yang duluan meninggal, bisa gurunya yang duluan meninggal. Tapi biasanya siapa dulu, Bu? Guru dulu. Kasihan yang jadi guru. Ya, saling mendoakan antara murid dengan guru, ini adalah akhlak yang sangat mulia dan merupakan kebiasaan orang-orang soleh dari zaman ke zaman. Terutama doa bidzahril ghaib, doa tanpa sepengetahuannya. Bidzahril ghaib itu tanpa kehadiran orangnya. Kalau kita seperti ini kan saling hadir kan. Saya mendoakan ibu, misalkan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah, ini doa langsung ya. Ibu kalau bertanya di pertanyaan semoga Ustadz sekeluarga dilindungi Allah, itu kan doa secara langsung gitu ya. Nah, ada yang lebih mantap lagi, doa bidzahril ghaib, doa tanpa sepengetahuan. Mungkin ketika ibu tahajud didoakan, guru-guru ibu didoakan ya, bahkan dengan derayan air mata, luar biasa. Nah, ini yang lebih mantap lagi, karena hakikatnya manfaat itu balik ke dirinya sendiri, ya kan? Ketika orang itu mendoakan saudaranya sesama muslim, apalagi gurunya, ya orang tuanya dalam masalah agama, maka ada malaikat muwakkal yang ditugasi. Setiap dia berdoa mendoakan kebaikan untuk saudaranya sesama muslim, maka malaikat yang ditugasi tadi mengatakan amin, diaminkan oleh malaikat. Tidak hanya diaminkan, bahkan kemudian didoakan ulang oleh malaikat, walaka bimislin, dan engkau juga semoga mendapatkan apa yang engkau doakan untuk saudaramu itu. Masya Allah. Ya Allah, masukkan guru saya ke dalam surgamu ya Allah, yang tertinggi surga Firdaus. Ya Allah, masukkan guru-guru saya ya Allah ke dalam surgamu, surga Firdaus yang tertinggi. Nah, itu sama saja kita mendoakan diri kita. Bahkan kita didoakan oleh malaikat. Lihat bagaimana ibu, dakwah Islam ini ngajarin kita untuk saling peduli kepada sesama. Gitu kan? Artinya gini, tidak ada celah bagi kita itu untuk sombong. Ibu sekarang jadi orang kaya, bisa jadi karena doa-doa kaum muslimin yang tanpa sepengetahuan kita. Bisa jadi fuqara masakin yang ibu senangkan, bahagiakan hatinya hanya dengan 5 kilo beras misal, hanya dengan 10 kilo beras,
hanya dengan uang amplop sekian dan sekian, ternyata membahagiakan hatinya tanpa kita tahu dia ini ahli tahajud. Di tahajudnya dia nangis-nangis mendoakan kita. Sampai akhirnya rezeki kita berlimpah. Bisa nggak kayak gitu Ibu? Bisa jadi, sangat-sangat bisa. Bukan karena kepandaian kita berbisnis, bukan karena hebatnya kita berusaha, bukan karena memang kita ahlinya di bidang itu. Titel saya S3 di bidang itu. Ya, enggak mungkin miskin. Oh, enggak bisa kayak gitu. Ya. Ibu yang dirahmati Allah, bisa jadi karena doa-doa saudara kita yang tidak kita ketahui. Ya. Apapun yang ada pada diri kita, orang misalkan dimudahkan belajar, Masya Allah, teman-teman sepengajiannya yang dari titik nolnya bareng, ya, mungkin sekarang masih di level berapa, dia mah sudah melesat, bahkan sudah jadi ustadz-ustadzah. Barakallahu fikum, jangan sombong. Bisa jadi ya level kita yang naik dalam keilmuan itu, doanya teman-teman kita yang masih di bawah. Ya tidak Ibu? Bisa jadi. Tanpa pernah kita ketahui. Berarti tidak ada celah untuk sombong. Ibu punya kebaikan dunia, lebih-lebih kebaikan agama, jangan pernah disombong-sombongkan. Begitu ya. Karena kalau bukan karena taufik dan inayah dari Allah, kita nggak mungkin seperti itu. Kemudian, ya, kalau bukan karena doa-doa saudara-saudara kita yang mungkin tanpa sepengetahuan kita, kita juga mungkin tidak akan bisa seperti itu. Ya, nah itu pelajarannya. Dan di sini diajarkan oleh penulis. Lihat bagaimana ulama besar mendoakan murid-muridnya, mendoakan siapapun yang membaca, mempelajari, mendengarkan risalah yang beliau tulis. I'lam rahimakallah. Dan contoh praktek seperti ini ada pada salafus saleh. Imam Abu Hanifah. Ibu kenal Imam Abu Hanifah? Salah satu ulama madhab Hanafi. Imam Abu Hanifah yang wafat di tahun 150 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Ma sallaitu salatan mundhu mata Hammad ibn Abi Sulaiman, yakni syaikhuhu, illa astaghfartu lahu ma'a walidayya wa inni la astaghfiru liman ta'allamtu minhu ilman au 'allamtuhu ilman. Tidaklah aku melaksanakan sholat semenjak meninggalnya Hammad bin Abi Sulaiman. Siapa ini Hammad bin Abi Sulaiman? Salah satu dari gurunya Imam Abu Hanifah. Tidaklah aku sholat semenjak meninggal gurunya ini, melainkan aku senantiasa memohonkan ampunan baginya bersamaan dengan doa ampunan untuk kedua orang tua. Masya Allah. Karena orang tua itu dua. Ada orang tua secara nasab, itulah orang tua kita sedarah sedaging dengan kita. Ada orang tua dalam masalah agama. Itulah syekh, makanya disebut syekh. Atau kadang disebut walid. Syekhuna wa walidina, syekhuna wa waliduna, syekh kami dan orang tua kami. Maksudnya orang tua itu orang tua di dalam ilmu agama. Baik. Jadi beliau tidaklah salat semenjak gurunya meninggal dunia, melainkan beliau selalu mengistighfarkan gurunya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan beliau mengistighfarkan kedua orang tuanya. Wa inni la astaghfiru liman ta'allamtu minhu ilman au 'allamtuhu ilman. Dan sungguh aku benar-benar memohonkan ampunan bagi guruku yang aku menimba ilmu darinya, atau muridku yang aku mengajarkan ilmu kepadanya. Masya Allah. Jadi guru didoakan, muridnya juga didoakan. Ini contoh yang nyata, keteladanan bagi kita. Ya, bagaimana dakwah ini dibangun di atas dasar kasih sayang. Jangan teman kita itu masih susah hafal, susah paham, malah kita seneng. Kesusul sama saya. Nah, itu loh Ibu, penyakitnya orang belajar tuh begitu.
saling hasad dengan sesama santri. Ya. Dan ini terjadi. Saling hasad. Senang temannya itu ketika nggak hafal. Senang temannya itu loading kalau memahami. Lambat banget pahamnya. Ya. Pahamnya saja lambat, apalagi menghafalnya. Sekalinya hafal, gampang hilang. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tidak boleh ya. Justru seharusnya dibantu. Kalau orang itu ikhlas, bantu temannya. Gitu ya. Apalagi musim ujian itu ya. Musim ujian. Senang banget temannya nilainya jelek. Gitu. Makanya kadang ujian tuh menguji keikhlasan juga gitu ya. Kalau musim-musim ujian di pesantren itu lihat teman tuh tidur terus, seneng, biar saya susul rankingnya. Zaman dulu kan ranking ya, sekarang sudah ndak ada. Ya orang sudah mulai berkembang, ya berkembang, dunia pendidikannya terus berkembang. Ternyata sistem ranking itu kurang baik kan begitu. Ibu banyak kakak kelas saya yang dulu di pesantren rankingnya 1, kayaknya mau jadi ulama besar begitu. Ternyata setelah sekarang ketemu lain-lain sudah. Ada yang bergelut di dunia bisnis, ya. Sudah nggak nampak itu ciri-ciri santrinya udah nggak ada, ya. Kayak orang awam aja, bahkan lebih ngeri lagi begitu. Ada yang dikejar-kejar polisi jadi bandar narkoba. Begitu kan? Oh dulu orang-orang di pesantren kan begitu. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan sebagian mereka orang-orang yang berranking gitu. Artinya tidak jaminan. Orang kalau setiap masuk sekolah jenjang apapun selalu ranking 1, itu bukan jaminan. Bukan jaminan di masa yang akan datang dia jadi orang yang sukses. Tidak ada jaminan begitu. Bahkan banyak orang yang kalau di kelas itu ibu paling buncit, paling bucit, rankingnya itu ranking terakhir. Tapi ternyata di kehidupan nyata dia menjadi orang paling bahagia, paling sukses. Banyak ya. Saya pernah ketemu orang yang punya proyek itu sampai miliaran, nggak bisa baca tulis ibu. Anak buahnya itu karyawannya S1 rata-rata. Dianya sendiri SD aja nggak lulus. Kalau nada tangan ke anak buahnya, Pak, Bapak kalau ditipu gimana Pak? Alhamdulillah Ustaz. Selama ini sih belum pernah ditipu. Maksudnya kan kalau tanda tangannya dipalsukan sama anak buahnya, nggak bisa baca tulis. Kok ada ibu ya? Nggak bisa baca tulis. S1 aja nggak lulus, SD maksudnya. Nggak lulus, nggak sampai SD. Tapi urusan dunia Masya Allah. Proyeknya miliaran. Ini yang di sana Ustaz proyeknya 500 juta. Yang di sana tuh rada gede. Ya. Terus waktu itu dia bilang di Bali juga ada. Nah, itu miliaran lah. Masya Allah. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ya. Kita yang pintar baca, pintar tulis ibu. Punya proyek miliaran nggak? Miliar gitu. Miliar itu pusing. Itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ayo saling mendoakan ya. Saling mendoakan. Itulah kebiasaan salafus saleh ya. Mereka saling mendoakan. Kalau punya muridnya itu didoakan, disupport, didoakan. Kalau dia punya guru apalagi gurunya didoakan dengan ketulusan hati ya, dengan ketulusan hati. Barakallahu fikum. Ibu sampai di sini saja pelajaran kita. Semoga bermanfaat. Pelan-pelan aja ibu ya. Yang penting ngaji itu dapat berkahnya. Jangan tergesa-gesa tamat gitu ya. Ustadz kok nggak tamat-tamat kitabnya. Emang kalau udah tamat gimana? Gitu ya. Kan sudah kemarin. Kalau ditamatkan kan sudah ya. Sudah dibacakan sampai tamat. Nah ini kita menggalinya pelan-pelan ya sehingga bisa menjadi faidah-faidah ilmiah
yang selanjutnya insya Allah menjadi faidah amaliyah. Ibu, sampai di sini semoga berfaidah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.